Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Malam Arul Gani. Selamat malam, Abang. Belum bisa buka kamera ya? Belum bisa ini, Mbak. Ya, silakan, saudaraku. Iya, begini, saudari dan Om Amin ya. Saya sih nggak bakalan bertanya seperti mereka. Cuman saya mau bertaruh sama Mbak sama Om. Bertaruh apa nih? Bertaruh tentang pertanyaan saya maksudnya. Bukan bertaruh slot ya, bukan ya. Jadi buat yang di bawah viewers itu juga semuanya, jikalau Tuhan Yesus yang diyakini Mbak dan Om Amin yang di bawah juga, dan jikalau Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Yesus Kristus yang saya yakini turun ke bumi di hadapan kita dan dia mengaku sebagai seorang utusan, bukan seorang apa yang Mbak dan Om akan jawab dari pertanyaan ini? Lah, itu kan seandainya, Bang. Faktanya Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, dia mengaku Tuhan dan Allah, makanya disalib. Aduh, Bang, tolong. Itu jawaban Mbak. Apalagi nanti datang di akhir zaman, Bang. Datang di akhir zaman itu sebagai hakim adil. Dia akan adalah Allah yang setia. Makanya sudah ada firman Tuhan di sini ya, di Wahyu 19 ya, Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi dia datang, Bang, sebagai Allah yang setia, Allah yang benar. Bukan datang sebagai utusan, Bang. Oh, bukan. Tolong, Bang. Tapi seandainya, kan saya bilang seandainya, Mbak juga kan bilang itu seandainya. Itu kan kata seandainya, Bang. Gak ada seandainya dalam Tuhan Yesus. Ada kalimat terakhir dari saya. Demi apa itu? Demi hidup saya, demi mati hidup saya. Kalau saya ibaratnya meleset, saya rela masuk neraka jahanam. Akan di depan semua umat manusia, Yesus yang diyakini Tuhan akan berbicara, saya hanya utusan. Itu jelas, nggak apa-apa. Ini saya cuma menyatakan. Tapi ketika itu terjadi, Bang, ketika itu terjadi, kita nggak urus, bro. Iya, nggak apa-apa. Ini kan keyakinan kita masing-masing. Saudari Kumbanya dan saudaraku Omnya. Justru gini dulu, Bang Arul. Gimana? Kita nggak perlu berandai-andai. Itu kita harus berdasarkan sesuai fakta. Apa yang kita imani itu harus berdasarkan fakta. Fakta itu dari Al-Quran. Fakta apa yang saya dapat? Sementara Tuhan Yesus disalibkan. Bacalah Al-Quran. Karena semua Saya sudah baca. Sudah baca. Iya. Di ayat berapa, di surat apa yang mengatakan adalah Yesus atau Isa Al-Masih adalah Tuhan? Saya membacakan bukan mengimani. Saya hanya menambah pengetahuan saja. Saya membaca Alkitab baru saya beriman. Karena apa yang saya imani dalam Alkitab itu adalah kebenaran sejati. Berdasarkan fakta bahwa Tuhan Yesus itu sudah terbukti memberikan pengampunan. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu bukan mengaku nabi, tapi mengaku Tuhan Allah. Makanya Yesus menyatakan Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Allah itu. Kalau Tuhan Yesus, kalau kita nggak percaya sudahlah Allah yang Maha Kuasa, kita akan mati dalam dosa-dosa kita, Bang. Bukan utusan. Dalam kitab yang Mbak baca. Nah, kalau dalam kitab Al-Quran, makanya di sini saya tidak membandingkan agama atau Al-Quran, tapi saya meyakini dan menyampaikan. Begini, Bang, sebelum Al-Quran saudara ada, Alkitab sudah terlebih dahulu ada, Bang. Betul. Jadi kami lebih percaya kepada tulisan para nabi dan para rasul yang dari Israel. Kami tidak akan pernah percaya selain dari Israel, penulis dari nabi-nabi dan rasul-rasul di luar itu nggak kami percaya. Karena apa? Karena Yahweh Elohim itu sendiri yang berjanji dia tidak akan pernah memilih nabi di luar bangsa Israel. Betul. Dan saya mendoakan banyak tetap teguh dengan keyakinan itu. Tak usah doakan, Bang. Tak usah doakan, saya memang tetap teguh dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena sudah terbukti di Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Kristus itu, saya kasih tahu sama Abang, Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf dengan segala hormat ya teman-teman ya. Bukan membanding-bandingkan. Saya mengimani Tuhan Yesus bukan hanya karena tulisan-tulisan ini, tapi Tuhan Yesus itu hidup dalam diriku. Aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat banyak
yang memberikan mujizat kepada saya. Sesuai dengan firman-Nya di Yohanes 14 ayat 14. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Aku meminta kepada Tuhan Yesus demi kemuliaan namanya. Tuhan langsung menjawab. Itu buktinya dia itu hidup nyata dan berkuasa. Ya bagaimana mungkin saya percaya kepada yang lain, Bang? Sebab Tuhan itu hidup di dalam hidupku. Hadir di dalam hidupku, Bang. Ah, gitu. Jadi kita itu harus mengalami Tuhan itu, Bang. Iya, jadi apa yang tersudah dalam Alkitab ini lalu kita imani terbukti. Jadi bukan sekedar tulisan doang. Betul. Ah. Ya, kembali saya cuma pertanyaannya, seandainya karena saya orangnya mungkin serba berandai-andai karena seorang musisi. Iya, kalau abang kan berandai-andai. Kalau dalam Tuhan Yesus nggak ada andai-andai, Bang. Nah, fakta dan kenyataan. Iya betul. Nah, Oke, saya izin nih karena gini Bang, karena di dalam firman kami jelas Bang ya. Abang ini catat Wahyu 21, dengar semua yang menonton Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi nama-nama yang mengikuti anak domba itu ada di dalam kitab kehidupan. Yang tidak ada maka akan dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Itu sudah jaminan. Cuman gimana tanggapan Mbak sama abangnya kalau saya berani bertaruh saya masuk neraka terhadap kehadiran Yesus atau Isa Al-Masih nanti di akhir zaman? Ya terserah kamu mau bertaruh apa mau apa, serah dirimu. Yang jelas Tuhan Yesus itu datang ya sebelum terlambat. Anda itu ya mohon maaf ya bertobat gitu ya kan, karena tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dalam Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, betul. Terserah dirimu. Gini Mbak, demi Allah, kembali demi Allah Tuhan semesta alam, kita samakan persepsi kita tentang Tuhan semesta alam itu sama ya. Sama. Artinya Tuhan yang membuat langit. Tuhan yang semesta alam itu Tuhan Yesus, Bang. Ya itu menurut Mbak. Kalau menurut saya bukan menurut saya, itu berdasarkan firman Tuhan. Lah siapa saya, Bang? Menurut saya Yesus itu Tuhan. Siapa saya? Ya, dalam konteks keyakinan Mbak maksudnya. Dalam konteks keyakinan loh, Mbak. Memang sudah terbukti Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi. Sebab dia telah membuktikan dia Tuhan yang Maha Kuasa, Bang. Bukan sekedar pengakuan saja. Tadi saya sempat typing Tuhan Yesus adalah. Nah gini Bang, contohnya gini. Gini Bang. Gini. Halo Bang Arul. Ya, silakan. Contohnya gini. Ada yang Bang Amin bilang gini, aku di sana tadi melihat kerbau, kepalanya ada 7, terus ekornya ada 11. Nah, bagaimana kita bisa percaya apa dikatakan Bang Amin ini kalau tidak ada buktinya, Bang? Kan nggak bisa kita percaya kalau hanya omongan doang. Bagaimana mungkin kita bisa percaya? Nah, tetapi ketika kita mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah, sudah ada buktinya, yaitu melalui kisah dari para rasul dan para nabi, di mana Tuhan itu sendiri datang ke dunia, Bang, menyatakan dirinya dan dibuktikan melalui karya-karya perbuatannya yang sangat dahsyat dan ajaib, yaitu membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, menciptakan mata yang baru bagi yang buta. Sebab kalau kamu baca, Bang, ya di dalam Alkitab, kesaksian dari orang Israel, tidak ada orang yang pernah menciptakan mata yang baru bagi orang buta. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Nah, makanya makanya Tuhan Yesus menciptakan itu hanya dengar-dengar, tapi buktinya belum ada, ya, buktinya belum ada. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menciptakan mata yang baru bagi yang buta. Karena apa? Dia Allah yang Maha Kuasa, Bang. Terbukti kemahakuasaannya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup dulu. Makasih, Tuhan memberkatimu. Jadi kita percaya kepada sesuatu yang nyata, Bang. Kita percaya bukan kepada sesuatu yang mudah-mudahan. Silakan baca di kitab Yohanes ya. Orang Israel bilang, belum pernah ada yang menciptakan mata yang baru, yang memelekkan mata yang buta. Hanya Tuhan Yesus, karena dia Allah. Dia Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ya, selamat malam Aditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan buka kamera. Ustaz. Saya mau bertanya, sejak kapan? Bisa buka kamera dulu? Enggak usah on cam. Enggak bisa on cam.
Ya, pertanyaan satu aja lah kalau gitu. Ya, pertanyaannya, sejak kapan para nabi dan rasul mengakui bahwa Yesus itu Allah? Sejak mereka diperlihatkan, ya, ketika Nabi Musa, ya, di mana Nabi Musa mengaku Yesus itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena Nabi Musa bertanya kepada Yahweh Elohim di Keluaran 3:14 di Gunung Moria, ya. Ketika Gunung Moria, bukan di Gunung Moria, ketika Musa bertanya, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb. Di Gunung Horeb kan Musa bertanya, siapakah namamu? Siapakah engkau? Lalu Yahweh Elohim menjawab, akulah yang ada dan yang ada. Nah, kepada Abraham di pohon Tarbantin, Tuhan Yesus datang kepada Abraham. Tuhan Yesus menyatakan, akulah Allah yang Maha Kuasa di Kejadian 17:1. Kepada Nabi Yesaya, akulah yang awal dan akhir. Kepada Rasul Yohanes, Wahyu 1:8, akulah yang ada dan yang ada, yang Maha Kuasa, yang awal dan akhir. Itu namanya mengakui, bukan nabi mengakui. Berarti dia mengaku, bukan nabi dan rasul. Kamu tahu nggak kenapa dia bisa artinya mengakui? Karena mereka tulis. Itu artinya ikut mereka mengakui. Mereka tulis itu dalam Alkitab ini. Apa yang difirmankan Tuhan sama mereka. Tuhan harus menyatakan kepada. Di mana Anda yakin itu bahwa nabi dan rasul bahwa berbicara seperti itu, mengakui bahwa Yesus itu Allah? Ya, makanya Tuhan Yesus berfirman kepada Nabi Musa di Keluaran 34:27, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Makanya Nabi Musa menuliskan firman Tuhan Yesus, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kepada Nabi Yeremia, ya, Yeremia 30:2, tuliskanlah segala firman ini dalam sebuah kitab, ya, dalam kitab. Nah, mereka tulis kepada Rasul Yohanes, ya, Wahyu 21:5, tuliskanlah segala perkataan ini karena perkataan ini adalah tepat dan benar. Artinya ketika mereka menuliskan firman Tuhan, mereka juga mengakui bahwa Yesus itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Gitu saudaraku, ya. Saya rasa sudah cukup dulu. Makasih, Tuhan Yesus memberkatimu. Saudara sekalian, pada video kali ini ada beberapa narasi maupun pertanyaan tentang seseorang yang menarasikan seandainya Yesus itu datang sebagai nabi atau rasul bukan sebagai Tuhan, dan ada yang menanyakan tentang pengakuan dari nabi atau rasul bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sudah seringkali kita mendengarkan pertanyaan maupun narasi seperti ini karena intinya banyak orang terutama dari kaum muslim yang menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena mereka meyakini lewat keimanan muslim bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa, yang mana itu berarti Yesus bukanlah Tuhan. Dan kata mereka ada juga ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus itu cuma utusan. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Wahyu pukul 19:11, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama, yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Wahyu pukul 21:27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Keluaran 34:27 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel.